Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to tutorial PLC. Pada video kali ini kita akan belajar PID. Sebenarnya sudah ada sih video tentang PID yang waktu dulu ya untuk tiap portal atau PLC Siemens. Itu udah saya bahas juga untuk pengenalan PID. Mungkin teman-teman yang masih belum paham atau masih awam PID bisa tonton dulu video di bawah, ada saya taruh linknya di deskripsi seperti itu. Terus kemudian kali ini kita akan belajar PID di PLC Omron. Di sini teman-teman udah perhatikan ya, ada tampilan di HMI Wintech kayak gini. Udah saya setting sedemikian rupa untuk displaynya kayak gitu. Jadi intinya yang di pertama di sebelah kiri ini ada cara untuk setting PID. Bagaimana ini untuk setting proporsionalnya, untuk integralnya, derivatif, dan seterusnya sampai manipulate high limit setting. Kemudian ini settingan PID-nya ya, yang 8 nih ada, ini namanya ntar saya jelasin di program juga. Intinya ini buat setting PID dari ujung sini yang tangan saya ini sampai ujungnya sini kayak gitu. Itu untuk setting PID-nya. Kemudian di sini sebelah ini nih tangan saya ini. Nah, ini program PID, maksudnya ini adalah nilai dari instruksi PID yang ada di program. Jadi saya tampilkan di sini biar mudah untuk melihatnya kayak gitu ya. Ini untuk input PID, ini untuk set point, dan ini untuk hasilnya. Kemudian yang di bawah ini adalah hasil dari pengolahan instruksi PID kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Mungkin akan saya bagi beberapa part karena kalau teman-teman saya tunjukkan langsung semuanya mungkin sedikit bingung kayak gitu ya, yang masih awam. Kalau yang udah expert ya silahkan kayak gitu, belajar langsung. Ini udah ada di layar, udah ada program PID juga. Kemudian yang di sebelah ini, yang di kamera itu juga ada untuk yang displaynya tadi. Untuk manipulasi datanya nanti saya akan pakai ini ya, jadi current injector atau signal generator. Jadi untuk signal generator ini dia itu mulai dari 4 mA, ini titik terendahnya ya. Kemudian ini sampai 20 mA. Saya putar terus sampai ini, sampai 20 mA nih. Ntar 16, 17, 18, 19 ya sampai 20 ampere. Ini kita ibaratkan seperti sensor suhu kayak gitu ya. Ya kenapa Bang kok sensor suhu mulu sih kayak gitu? Ya biar gampang aja logikanya ketika saya menerangkan kayak gitu. Kalau teman-teman mau ngibaratkan yang lain juga silakan. Ibaratkan sensor suhu atau temperatur kayak gitu ya. Jadi ketika misalkan temperaturnya itu 100 derajat, maka dia memberikan inject atau 20 mA ke input analog PLC. Kalau misalkan suhunya turun sampai 0 derajat Celcius, dia maka memberikan besaran 4 mA ke input analog PLC kayak gitu. Ini current injector itu fungsinya seperti itu. Kalau teman-teman belum paham itu 4 mA ntar programnya gimana, itu bisa lihat di video analog, itu ada, udah saya jelaskan. Jadi tinggal tonton saja. Oke, langsung saja masuk ke PID. Intinya untuk program PID saya review lagi ya. Di sini untuk pertemuan pertama ini kita review dulu kayak gitu. Intinya untuk PID itu dia input di ini ya. Ini saya peroleh dari hasil ini olahan data input analog kayak gitu ya. Lah, input analog ini kan kita masukkan di input PID. Kemudian di PID itu ada set point ini nih, yang saya setting 2000 kayak gitu ya. Jadi 2000 ini adalah semacam kayak set point gitu ya. Set point kenapa kok 2000 Bang? Jadi saya jelaskan dulu. Teman-teman bisa ke layar dulu ya, ke layar laptop. Itu udah ada. Jadi ibaratkan gini, kan ada set point. Jadi misalkan ada 0 sampai 100%. Nah, 100%. Nah, kemudian ada 0 sampai 4000. Ya ini seperti resolusinya PID gitu loh, resolusinya set point yang ada di PID. Jadi kayak gitu. Kenapa 4000 nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya lagi, jadi biar nggak pusing. Jadi ini 2000 ini saya manipulasi pakai set point ini nih.
yang 50 ini ya. Jadi misalkan ini saya input 100 kayak gini ya, saya enter, nah, maka dia set pointnya jadi 4000. Jadi ini seperti resolusi yang ada di program analog. Jadi kalau belum paham silahkan tonton program analog terlebih dahulu kayak gitu. Ini kita setting 50% aja untuk PID nya, intinya seperti itu. Udah, ini inputnya dari analog tadi ya, maka di sini adalah hasilnya kayak gitu. Jadi ibaratkan teman-teman di input ini ya, biar logikanya mudah, kita taruhlah di 4 mA, berarti suhunya itu ibaratkan ini 0 derajat Celcius kayak gitu ya. Ketika dia 0 derajat Celcius, maka dia ini output PID nya ini 4000 ataupun pada aktualnya itu 100 lah. 100 ini ibaratkan kita gunakan untuk menyalakan heater kayak gitu ya. Jadi ini ibaratkan tangki pemanas. Jadi kalau dia 0 derajat, maka heaternya itu akan menyala 100%, sehingga otomatis kan kalau 100% kan dia nyalanya tambah panas kayak gitu ya, sampai naik terus lah. Terus dia kenapa dia di sini ini bang, kan PID seharusnya kan dia konstan, kenapa dia data aktualnya malah dia random kayak gitu ataupun pergerakannya cepet banget lah? Itu karena dia belum di setting. Saya setting dulu, misalkan proporsionalnya saya setting 1000 kayak ini ya, saya setting 1000. Nah sekarang teman-teman perhatikan lah, pergerakannya sekarang yang di aktualnya itu jadi smooth kayak gitu. Nanti itu kita akan bahas di dalamannya PID nya. Sekarang untuk pertemuan pertama kita ini dulu pengenalan dulu lah untuk sistemnya, jadi biar nggak langsung break semua kayak gitu. Nah intinya gini PID ya, saya ulangi lagi, kalau misalkan sekarang 0 derajat kayak gitu ya, 0 derajat, maka di aktualnya dari outputan, misalkan aktual ini untuk outputan analog gitu ya, untuk heater, nah itu dia 50 lah. Ketika 50 derajat kan otomatis kan suhunya naik. Kalau suhunya naik, ntar dia untuk pemanas ini berkurang kayak gitu. Jadi stabil gitulah. Kalau pemanasnya dia makin panas, maka dia otomatis kan kok pemanasnya makin panas, sorry lah, misalkan dia suhunya makin naik, otomatis kan pemanasnya menurunkan untuk intensitasnya kayak gitulah. Kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Ya mungkin itu sih untuk pengenalan PID kayak gitu ya. Jadi kita masih bahas secara umum dulu. Kalau ada pertanyaan bisa sematkan di kolom komentar agar pada pembahasan esok bisa kita lebih diskusi lebih dalam lagi kayak gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you on the next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.